Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Fani Widya, ada Nazra Alwi dan juga Saul Christopher. Ingin menjelaskan mengenai obsessive compulsive disorder yang biasa disebut dengan OCD. Dalam DSM-5, OCD diklasifikasikan dalam satu kelompok dengan body dysmorphic disorder, hoarding disorder, trichotillomania, dan lainnya. Untuk lebih lanjut, OCD akan dijelaskan oleh rekan saya Nazra Alwi dan akan dilanjutkan oleh Saul Christopher. Saya persilahkan. Definisi OCD atau Obsessive Compulsive Disorder adalah gangguan mental yang disebabkan penderitanya merasa harus melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Kebanyakan individu dengan OCD ditandai dengan adanya obsesi dan kompulsi. Tentu saja, sebagian besar dari kita memiliki pikiran yang tidak diinginkan dari waktu ke waktu, seperti jingle iklan yang menempel di pikiran kita. Dan kebanyakan dari kita juga kadang-kadang memiliki dorongan untuk berperilaku dengan cara yang memalukan atau berbahaya. Tetapi, hanya sedikit dari kita yang memiliki pikiran atau dorongan yang terus-menerus dan cukup mengganggu untuk membuat kita memenuhi syarat untuk diagnosis OCD. OCD dikaitkan dengan penurunan kualitas hidup serta tingkat gangguan sosial dan pekerjaan yang tinggi. Pada gangguan ini, laki-laki memiliki usia yang lebih dini saat mulainya OCD dibandingkan dengan perempuan. Terkadang pikiran untuk bunuh diri terjadi pada sekitar setengah dari individu yang menderita OCD. Dan upaya bunuh diri juga terjadi pada seperempat individu dengan OCD. Selanjutnya ada gejala. Gejala OCD juga disebabkan oleh efek fisiologis suatu zat, misalnya penyalahgunaan obat atau kondisi medis lainnya, melainkan adanya obsesi dan kompulsi. Obsesi adalah pikiran atau dorongan yang berulang dan terus-menerus dialami sebagai hal yang mengganggu dan tidak diinginkan yang menyebabkan penderitanya atau kecemasan yang nyata pada sebagian besar individu. Sedangkan kompulsif adalah perilaku atau tindakan mental yang berulang-ulang yang dirasakan oleh individu sebagai respon terhadap obsesi, serta kebutuhan yang tidak tertahankan untuk terlibat dalam perilaku berulang. Individu merasa terdorong untuk melakukan dalam menanggapi obsesi. Frekuensi dan tingkat keparahan obsesi dan kompulsi bervariasi antar individu dengan OCD. Misalnya, beberapa memiliki gejala ringan hingga sedang, menghabiskan 1-3 jam per hari, setidaknya 1 jam per hari, untuk obsesi atau melakukan kompulsi. Sedangkan yang lain memiliki pikiran atau kompulsi yang mengganggu yang dapat melumpuhkan. Individu dengan OCD mengalami berbagai respon afektif ketika dihadapkan dengan situasi yang memicu obsesi dan kompulsi. Banyak individu yang mengalami kecemasan yang ditandai serangan panik berulang saat melakukan kompulsi. Beberapa individu melaporkan perasaan tertekan tentang ketidaklengkapan dan kegelisahan sampai segala sesuatunya terlihat, terasa, atau terdengar benar. Kompulsi lebih mudah didiagnosis pada anak-anak daripada obsesi karena kompulsi dapat diamati, namun kebanyakan anak memiliki obsesi dan kompulsi seperti kebanyakan orang dewasa. Pola gejala pada orang dewasa dapat stabil dari waktu ke waktu, tetapi lebih bervariasi pada anak-anak. Beberapa perbedaan dalam isi obsesi dan kompulsi telah dilaporkan ketika sampel anak-anak dan remaja dibandingkan dengan sampel dewasa. Perbedaan ini memungkinkan mencerminkan konten yang sesuai dengan tahap perkembangan yang berbeda, misalnya tingkat obsesi seksual dan agama yang lebih tinggi pada remaja daripada pada anak-anak dan tingkat obsesi bahaya yang lebih tinggi, misalnya ketakutan akan peristiwa bencana seperti kematian atau penyakit pada diri sendiri atau orang yang dicintai. Selain itu, gejala tertentu dapat menciptakan hambatan khusus. Misalnya, obsesi tentang bahaya yang dapat membuat hubungan dengan teman dan keluarga
terasa berbahaya. Jika OCD dimulai pada masa kanak-kanak atau remaja, individu mungkin mengalami kesulitan perkembangan. Misalnya, remaja mungkin menghindari bersosialisasi dengan teman sebaya, sedangkan jika OCD pada dewasa muda mungkin berjuang ketika mereka meninggalkan rumah untuk hidup mandiri. Hasilnya bisa menjadi beberapa hubungan yang signifikan di luar keluarga dan kemandirian finansial dari keluarga asal mereka. Selain itu, beberapa individu dengan OCD mencoba untuk memberlakukan aturan dan larangan pada anggota keluarga karena gangguan mereka. Misalnya, tidak ada seorang pun di keluarga yang boleh datang ke rumah karena takut terkontaminasi. Dan ini dapat menyebabkan disfungsi keluarga. Ini adalah penyebab dari OCD. Yang pertama ada temperamental. Gejala internalisasi yang lebih besar, emosi negatif yang lebih tinggi, dan penghambatan perilaku di masa kanak-kanak adalah faktor risiko temperamental yang mungkin. Berikutnya ada lingkungan. Pelecehan fisik dan seksual di masa kanak-kanak dan peristiwa stres atau traumatis lainnya telah dikaitkan dengan peningkatan risiko mengembangkan OCD. Beberapa anak mungkin mengalami serangan obsesif kompulsif yang tiba-tiba, yang telah dikaitkan dengan faktor lingkungan yang berbeda. Berikutnya ada genetik dan fisiologis. Tingkat OCD di antara kerabat tingkat pertama orang dewasa dengan OCD kira-kira 2 kali lipat di antara kerabat tingkat pertama dari mereka yang tidak memiliki gangguan. Namun di antara kerabat tingkat pertama individu dengan mulainya OCD pada masa kanak-kanak atau remaja, angkanya meningkat 10 kali lipat. Sedangkan penularan keluarga sebagian disebabkan oleh faktor genetik. Berikutnya ada eudacience. Eudacience didefinisikan sebagai perasaan cukup. Eudacience adalah sinyal intuitif bahwa Anda telah cukup berpikir, cukup bersih, atau dengan cara lain melakukan apa yang harus Anda lakukan untuk mencegah kekacauan dan bahaya. Orang dengan OCD menderita defisit dalam eudacience karena mereka gagal untuk mendapatkan rasa penyelesaian internal. Mereka mengalami kesulitan menghentikan pikiran dan perilaku mereka. Secara objektif, mereka tampaknya tahu bahwa tidak perlu melakukan sesuatu secara berulang-ulang, tetapi mereka menderita perasaan internal yang cemas bahwa segala sesuatunya tidak lengkap. Ini ada contoh. Sebagai contoh, individu yang menderita OCD ketika ingin meninggalkan rumah selalu memeriksa kompor berulang-ulang. Mengapa orang dengan OCD merasa harus memeriksa kompor berulang kali? Satu teori adalah bahwa mereka tidak mempercayai ingatan mereka, meskipun orang dengan OCD tidak menunjukkan defisit dalam ingatan mereka. Mereka sering menggambarkan perasaan kurang percaya diri tentang ingatan mereka. Ketidakpastian ini bisa mendorong orang untuk mengulangi ritual. Individu dengan OCD bervariasi dalam tingkat wawasan yang mereka miliki tentang keakuratan keyakinan yang mendasari gejala obsesif kompulsif mereka. Banyak individu memiliki wawasan yang baik atau cukup akan percaya bahwa rumah pasti tidak akan atau mungkin tidak akan terbakar jika kompor tidak diperiksa 30 kali. Dan individu memiliki wawasan yang buruk akan percaya bahwa rumah mungkin akan terbakar jika kompor tidak diperiksa 30 kali. Dan beberapa yang tidak memiliki wawasan atau keyakinan akan langsung yakin bahwa rumah akan terbakar jika kompor tidak diperiksa 30 kali. Karena individu yang menderita OCD ada yang dengan wawasan yang baik atau adil, di mana individu mengakui bahwa keyakinan obsesif kompulsif pasti atau bahwa mereka mungkin tidak benar. Yang berikut dengan wawasan yang buruk, di mana individu berpikir keyakinan gangguan obsesif kompulsif mungkin benar. Dan yang terakhir dengan tidak adanya wawasan atau keyakinan, di mana individu sepenuhnya yakin bahwa keyakinan gangguan obsesif kompulsif adalah benar. Dan untuk pengobatan, ada yang bernama SRI atau serotonin reuptake inhibitor. Ini adalah obat yang paling umum digunakan untuk gangguan obsesif kompulsif. SRI ini pada awalnya ternyata hanya dikembangkan sebagai antidepresan, tetapi terbukti efektif dalam pengobatannya untuk OCD. SRI yang paling sering diresepkan untuk OCD adalah clomipramin. Dalam satu study multi-site, clomipramin menyebabkan sekitar 50% pengurangannya dalam gejala OCD dan sangat membantu untuk para remaja serta orang dewasa. Ada pula yang bernama Selective Serotonin Reuptake Inhibitor atau SSRI. Ini adalah SRI yang lebih baru yang memiliki lebih sedikit efek sampingnya. Meskipun lebih banyak penelitian tersedia untuk clomipramin,
SSRI juga tampaknya efektif dalam pengobatan OCD. Dan untuk pengobatan lainnya ada pengobatan psikologis. Pengobatan psikologis yang paling banyak digunakan untuk gangguan obsesif kompulsif adalah Exposure and Response Prevention atau ERP. ERP ini adalah perawatan perilaku kognitif yang dipelopori di negara Inggris oleh Victor Meyer pada tahun 1966 sebagai pendekatan untuk OCD. Meyer mengembangkan ERP dengan menyesuaikan perawatan paparan untuk mengatasi ritual kompulsif yang digunakan orang dengan OCD untuk mengurangi rasa kecemasannya. ERP tampaknya lebih efektif daripada clomipramine untuk pengobatan OCD, dan efektif juga untuk anak-anak, remaja, serta orang dewasa. ERP tampaknya bekerja dengan baik, dan uji coba pengobatan yang dikontrol dengan hati-hati oleh peneliti telah menunjukkan hasil yang sangat baik untuk ERP. Meskipun kebanyakan orang mengalami pengurangan gejala yang signifikan secara klinis dengan ERP, tetapi beberapa gejala ringan cenderung juga masih tetap ada. Dalam jangka pendek, menahan diri dari melakukan ritual sangat tidak menyenangkan bagi para penderita OCD. Biasanya, ERP ini melibatkan menahan diri dari melakukan ritual selama sesi yang berlangsung lebih dari 90 menit, dengan 15-20 sesi dalam periode 3 minggu, dan dengan instruksi untuk berlatih di antara sesi juga. Mengingat intensitas pengobatan, tidak mengherankan bahwa sekitar 25% klien menolak untuk pengobatan ERP. Klien dengan OCD cenderung takut akan perubahan, dan kecenderungan ini biasanya menciptakan masalah khusus untuk terapi perilaku dan pendekatan pengobatan. OCD merupakan gangguan mental yang perlu bantuan dan diagnosa secara khusus dari profesional. Jadi, jika teman-teman yang pernah merasakannya atau melakukan segala sesuatu yang secara berulang-ulang, jangan pernah melakukan self-diagnose bahwa itu adalah OCD, tetapi segera hubungi atau konsultasikan kepada yang lebih profesional. Berikut penjelasan OCD dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.